Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kunci dari kelas Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara dan konstitusi Indonesia. Pengertian dan unsur negara. Negara adalah suatu organisasi atau lembaga tertinggi dari kelompok masyarakat yang terdiri dari sekumpulan orang di wilayah tertentu, memiliki cita-cita untuk hidup bersama serta memiliki sistem pemerintahan yang berdaulat. Unsur-unsur terbentuknya negara. Rakyat dibagi menjadi dua, yaitu penduduk yang merupakan warga negara tersebut dan bukan penduduk yang merupakan yaitu mereka yang tinggal sementara waktu. Wilayah adalah unsur mutlak dari suatu negara. Wilayah adalah landasan materi atau landasan fisik negara. Tujuan negara. Tujuan negara yang asli adalah memelihara perdamaian, ketertiban, keamanan, dan keadilan, sehingga apabila negara tidak dapat memenuhi sederajat tujuan di atas, maka tidak dapat dibenarkan adanya negara. Tujuan nasional bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Pengertian dan tujuan konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara. Bagaimana konstitusi dapat diubah? Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Tujuan ini berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa sehingga tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat banyak. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri. Mengurangi konstitusi negara. Menguraikan konstitusi negara Indonesia. Konstitusi adalah peraturan atau hukum dasar tertinggi yang dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Merujuk situs Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terdapat dua jenis konstitusi, yang tertulis dan tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja lembaga negara, termasuk pelindungan hak asasi manusia. Indonesia pun termasuk negara yang menerapkan konstitusi tertulis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Dalam penyusunan konstitusi tertulis, nilai-nilai dan norma dalam masyarakat dan praktik penyelenggaraan negara memenuhi perumusan naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Tujuan konstitusi tertulis. Negara dan lainnya memiliki maksud atau tujuan konstitusi yang berbeda. Negara secara garis besar, konstitusi dibuat untuk membatasan wewenang dan kekuasaan politik yang dapat mengurangi rakyat dan negara serta menjadi jaminan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Berikut tujuan konstitusi secara umum: memberikan batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik agar pelaksanaan suatu negara tidak dikendalikan dan terputus saat satu orang, kelompok, maupun lembaga tertentu. Membebaskan negara dari kekuasaan mutlak, mengatur jalannya kekuasaan sehingga tidak ada tugas dan wewenang yang sama atau saling tumpang tindih antar lembaga, menghindari tindak sewenang-wenangan agar tidak ada penindasan pada rakyat, menjadikan arahan dalam mewujudkan tujuan negara dan cita-cita bersama, melindungi hak asasi manusia baik dalam hal agama, akses terhadap pendidikan, kebebasan berpendapat, dan mendapat penghidupan yang layak. Sebagian pedoman penyelenggaraan negara yang telah disesuaikan dengan tujuan negara dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Perkembangan konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia. Konstitusi tertulis di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Merujuk situs MPR, dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia terdapat 4 macam undang-undang yang pernah berlaku selama Indonesia merdeka, sebagai berikut. 1. Undang-Undang 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Republik baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Berselang sehari, Undang-Undang Dasar 1945 resmi menjadi konstitusi Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945.
Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 mengandung nilai luhur bangsa. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tujuan pembangunan nasional, hubungan Indonesia dengan luar negeri, pernyataan kemerdekaan, dan ideologi Pancasila. Kemudian Indonesia atau batang tubuh bersih bentuk negara, lembaga negara, hingga jaminan hak dan kewajiban warga negara. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Inggris Republik Indonesia Serikat 20 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Perjalanan Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrangan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali ke kekuasaan di Indonesia. Akibat Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan sebagiannya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka jadilah agresi Belanda 1 pada tahun 1945 dan agresi 2 pada tahun 1948. Indonesia mengakibatkan diadakannya konferensi meja bundar KMB di Belanda yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat RIS. Sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia ini hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Namun konstitusi ini tak berlangsung lama. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Undang-Undang Sementara Undang-Undang UUDS 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 mengendaki sifat kesatuan. Oleh karena itu, Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadi penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Kemudian tercapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bagi negara kesatuan yang akan didirikan jelas pada Undang-Undang Dasar baru. Undang-undang itu dibentuk panitia penyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang disahkan pada 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan serta Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950. Berlaku Undang-Undang Dasar baru ini pada 17 Agustus 1950, namun karena kondisi semakin tidak menentu, UUDS hanya berlaku sampai 5 Juli 1959. 4. Undang-Undang 1945 hasil amandemen 5 Juli 1959 sampai sekarang. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku sesuai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Perubahan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan ini itu dilakukan karena Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Konstitusi tertulis dan berlaku di Indonesia. Hasil amandemen ini pula dibuat dengan lebih terperinci, menjelaskan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali. Dikutip dari buku Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya untuk pelajaran umum oleh tim Gerasindo. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan undang-undang dan bukan untuk mengganti. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diadakan dengan aturan atau kesepakatan dalam dasar dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yakni tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, memuat hal-hal positif akan dimasukkan ke dalam pasal undang-undang atau batang tubuh. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diadakan oleh MPR sejak tahun 1999 sebanyak 4 kali. Hasil amandemen Undang-Undang 1945 yakni sebagai berikut. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Amandemen Undang-Undang 1945 pertama dilaksanakan pada sidang umum MPR 1999 tanggal 14 sampai 21 April 1999. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. Pasal 5 ayat 1,
hak presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR, pasal 7 pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, pasal 9 ayat 1 dan 2, sumpah presiden dan wakil presiden, pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta, pasal 14 ayat 1, pemberian gerasi dan rehabilitas, pasal 14 dan ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi, pasal 15, pemberian gelar, tanda jasa dan kehormatan lainnya, pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri, pasal 20 ayat 1 sampai 4, Dewan Perwakilan Rakyat DPR, pasal 21, hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang dasar. RUU 2. Amandemen Undang-Undang 1945 yang kedua. Amandemen undang-undang yang dilaksanakan pada sidang tahun MPR 2000 tahun tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan keduanya Undang-Undang 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keduanya meliputi 24 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 6 mengenai pemerintahan daerah, bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah, bab 9A mengenai wilayah negara, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk, bab 10A mengenai hak asasi manusia, bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan, bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. 3. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan pada sidang tahun MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November 2001. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua meliputi 23 dalam 7 bab sebagai berikut. Bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan, bab 2 mengenai MPR, bab 3